Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai perbedaan kebebasan berbicara bagi para korban kekerasan seksual yang menimpa laki-laki dan perempuan dengan judul Giving Voice for the Voiceless. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Aslin dengan NIM 04. Kenalkan, nama saya Febriana Kasaputri dengan NIM 16. Dan saya Ines Valentina dengan NIM 34. Perkenalkan, saya Arzidan Zuhaili dengan NIM 37. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dengan NIM 38. Oke, dalam diskusi mengenai korban kekerasan, seringkali perhatian kita tertuju pada korban perempuan. Namun, penting untuk diakui bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Sayangnya, keberadaan korban laki-laki dalam konteks kekerasan seringkali kurang diketahui oleh halayak. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap ini adalah perbedaan kesempatan bersuara antara korban laki-laki dan perempuan. Kasus yang akan kita bahas kali ini mengenai seorang laki-laki yang bernama Matthew Gersang yang diperkosa oleh 6 orang secara bergiliran. Naasnya, meskipun Matthew telah mengalami kejadian yang mengerikan tersebut, ia tidak berani untuk mengungkapkannya kepada siapapun, dikarenakan stereotip masyarakat mengenai toxic masculinity berbeda dengan kasus apabila korban kekerasan yang menimpa perempuan. Oke, dari penjelasan kasus yang sudah dijelaskan teman saya, bisa dilihat bahwa terdapat perbedaan antara korban kekerasan seksual antara pria dan perempuan. Hal tersebut menunjukkan adanya bias gender yang masih kental dalam masyarakat kita. Korban pria sering menghadapi stigma dan kesulitan melaporkan kekerasan yang dialami karena takut dianggap lemah. Masyarakat cenderung menganggap pria itu kuat, dominan, dan tidak rentan terhadap kekerasan seksual. Korban pria juga sering merasa malu dan takut bersalah karena kekerasan seksual dianggap tidak maskulin atau tidak normal. Dukungan emosional yang memadai seringkali sulit diperoleh, dan korban pria sering dianggap sebagai pemicu kekerasan yang mereka alami. Akses terhadap layanan dukungan dan pemulihan juga terbatas karena sumber daya yang lebih banyak ditunjukkan untuk korban perempuan. Kesadaran tentang kekerasan seksual terhadap pria juga kurang, menyulitkan mereka untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Oke, selanjutnya ada dampak-dampak yang timbul akibat dari kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dampak pertama yaitu masalah kesehatan fisik. Gangguan kesehatan fisik seperti hilangnya nafsu makan dan menyakiti diri sendiri. Kedua, psikologis. Korban mengalami gangguan psikologis setelah mengalami kekerasan seksual seperti depresi dan trauma yang mendalam. Yang ketiga, tidak mendapat dukungan karena lemahnya payung hukum. Matthew Girsang merasa takut disalahkan dikarenakan adanya stereotip di masyarakat yang membuat dia merasa tidak ada gunanya untuk melaporkan kejadian tersebut dan belum ada hukum yang melindungi korban kekerasan seksual seperti Matthew Girsang. Yang keempat yaitu perubahan emosional. Matthew Girsang mengalami perubahan emosional seperti mudah marah, mudah takut, hilangnya rasa percaya diri, dan merasa dirinya tidak berharga. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Lalu dari kasus ini sendiri bisa didapatkan beberapa alternatif solusi dari perspektif retorika. Nah, yang pertama adalah kita bisa meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Penting untuk kita meningkatkan kesadaran akan gender yang ada dalam komunikasi dan penting untuk memberikan suara kepada yang terpinggirkan atau yang dibungkam gitu. Melalui penyuluhan, kampanye, atau seminar, masyarakat tuh jadi lebih bisa memahami mengenai pentingnya mendengarkan dan memberikan dukungan kepada para korban kekerasan tanpa memandang jenis kelamin atau gender mereka gitu. Nah, yang kedua adalah kita bisa dengan menggunakan perspektif retorika, kita bisa mengubah persepsi dan stereotip gitu. Retorika sendiri bisa digunakan untuk menghilangkan persepsi dan stereotip yang bisa dibilang melekat pada laki-laki dan perempuan terkait dengan kekerasan gitu. Pembicaraan yang melibatkan pemilihan kata yang tepat, penggunaan contoh nyata, dan penggunaan retorika yang persuasif juga bisa membantu mengubah pandangan masyarakat dan memperluas pemahaman mereka mengenai kekerasan berbasis gender. Gitu. Yang kedua, lalu yang selanjutnya adalah membangun jaringan dukungan.
Salah satu tujuan retorika adalah untuk mempengaruhi dan merangkul audiens. Nah, dalam hal ini, retorika itu bisa digunakan untuk bisa dibilang mendevelop gitu ya, untuk mendevelop jaringan dukungan yang kuat bagi korban kekerasan, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Melalui pidato, ceramah, atau kampanye, itu bisa ditekankan pentingnya mendengarkan dan memberikan dukungan kepada mereka yang telah mengalami kekerasan gitu. Lalu yang selanjutnya adalah mendorong partisipasi aktif. Retorika sendiri juga bisa digunakan untuk mendorong partisipasi aktif dari para korban kekerasan, terutama mereka yang terpinggirkan dan tidak memiliki suara gitu. Dalam pidato atau presentasi gitu ya, laki-laki itu yang menjadi korban kekerasan bisa didorong untuk berbagi pengalaman mereka, sehingga hal ini tuh bisa memberikan suara kepada mereka yang sebelumnya tidak terdengar dan dibungkam gitu. Dan yang terakhir adalah mendukung perubahan kebijakan. Retorika juga bisa digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dan mengadvokasi perubahan kebijakan yang lebih adil terkait dengan kekerasan berbasis gender. Nah, melalui argumen yang kuat, data yang meyakinkan, dan penggunaan retorika yang persuasif, masyarakat tuh bisa lah mempengaruhi pembuatan kebijakan untuk membuat kebijakan yang mendukung dan melindungi korban kekerasan tanpa memandang jenis kelamin mereka, gitu. Oke, jadi dari kasus yang sudah dianalisis tadi, sudah dicari tahu dampaknya bagaimana, alasan terjadinya bagaimana, kemudian sudah memberikan alternatif solusi. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah kekerasan berbasis gender itu tidak hanya bisa terjadi kepada perempuan saja, tetapi bisa juga terjadi kepada laki-laki. Namun, ironisnya, ketika laki-laki speak up, mereka malah tidak didengar dan dipercaya, sehingga diperlukan cara agar ketika laki-laki speak up akan lebih didengar oleh masyarakat, yaitu dengan menggunakan kanon atau prinsip-prinsip yang terdapat pada teori komunikasi the retorik. Alternatif solusi yang sudah disebutkan oleh Arsidan tadi juga menjadi faktor utama yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar stereotype dan stigma yang ada di masyarakat mengenai toxic masculinity agar dapat tersingkirkan. Oke, jadi itu tadi presentasi yang kami tampilkan. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan apabila ada kesalahan kami mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih.